Confused. Little what? Sorry? Little confused. Oh, little confused about the grammar quiz. Ya. Okay, no problem. We will talk about that right now. Okay, Oke. so wait, let me open the. Wait. So you have taken note on what you have taken a note on what you wrong, right? Oke, sure. Okay, wait. Udah dijawab ya yang udah dicatat ya yang salah. So we will start from the first one. Mana yang salah? Soal Bentar yang aku mana? record. Kemarin aku screenshot. Mm-mm. Hmm. Mirip-mirip ya soalnya ya. Ya, Jadi kalau satu salah kemungkinan emang kayak yang lain juga ikut salah. Makanya itu kenapa jadi banyak banget salahnya karena mirip. kalau yang number one itu aku keliru karena aku pikir tuh nggak Mm-mm. eh, karena dia bilangnya this morning kirain tuh yang sekarang ternyata kan this morningnya tadi gitu udah lewat jadi aku ngisinya go. Oh, Jadi number nah, one emang salah tapi kenapa coba jawabannya bukan go? karena Kenapa tadi nggak? pagi udah dilakuin. eh, oke, tapi kan tuh rancu ya kita nggak tahu karena di sini nggak Iya sih. dijelasin kayak go itu salah secara grammar. Ini kayak kita bukan ngomong secara faktual misalnya. Secara grammar dia salah. Kenapa coba? Go. Hmm, Subjeknya adalah my mom. my mom. My mom itu pronounnya apa? Kata gantinya apa? eh She. oh iya, she kata She ganti ya. orang. Kata gantinya she. Nah, kalau she go itu nggak bisa. Karena apa? Karena she it Iya. suka s. She it suka s di present tense itu she it suka s. Jadi harusnya she goes. Oh iya, baru nggak. Harusnya she goes. She goes to the mall this morning itu benar. Kalau ghost, ah ya oke oke. Kalau goes benar, tapi kalau di sini go berarti salah karena di sini subjeknya she. Eh, Kalau gone juga salah karena dia nggak ada have-nya sebelum verb to. ya, Nah, jadi jawaban terakhir adalah went. well, Ya, my mom went to the mall this morning to buy some stuff. Oke, kalau misalnya dia hanya goes berarti bisa jadi jawabannya itu. Itu ya, jadi coba diperhatikan. Kalau go ini berarti present, present simple. Nah, apakah masuk sama sini? Oh enggak, harusnya goes, berarti salah. Oke, next. Gimana lagi? Number dua betul. Mm-mm. This, Ini juga benar. This. ya. Number three juga aku betul. Oke. Number four juga karena udah belajar sama Miss Anggita, jadi emang udah paham gitu. Jadi ini Mm-mm. betul juga. Oke. Hmm? Yang ini juga yang plus are green apple ya. Iya. Mana yang ini ya? Nah itu salah. Yang ini? Iya yang terus aku malah jawab this. Oh, iya. Padahal sama ya Harusnya sebenarnya those. Iya konsepnya. karena padahal Hmm. ini udah ada are, tapi aku Iya, benar. bodoh. Mm-mm. Oh iya. Oke. Nggak apa yang penting tahu akhirnya. Dan mana lagi? eh Bentar. Itu yang itu betul word Oke. sama we are ya itu. Ya, sama we are. Nah, yang bawahnya yang yesterday ini salah. Aku jawabnya we Yesterday. are. Oh ini. Why? Oke. We Ya. are. Kenapa jawab we are? Eh, nggak tahu, aku nggak tahu jawabannya. Hmm. Nah, karena kalau misalnya kita masih bingung nih, why bla 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 you upset yesterday? Di sini udah ada subjeknya. Nah, Ya, jadi sebenarnya we are itu pilihan terakhir karena we kan ada subjek we ya. Sedangkan di iya, sini di pertanyaannya itu sudah ada subjek you. iya betul. Nah, dan ini tuh pertanyaan, oke? Karena kalian pertanyaan. Kalau pertanyaan kan dia kebalik. Ya, Misalnya tadinya you were happy. Kalau jadi kalian pertanyaan jadinya gimana? I were you happy?
Ya, were you happy? Kan dibalik. Ya, To be-nya jadi di depan. di awal ya. Kayak gitu. Sama kayak ini. Ini kalau misalnya dijadiin pernyataan, jadi you were upset yesterday. You were upset yesterday. You were upset. Kamu kemarin marah. Kalau jadi pertanyaan, why were you upset yesterday? Kenapa kamu kemarin marah? Ya, Jadi ini were ya jawabannya. oke. Oke. Next. Eh, yang I wish you betul, Mm-mm. yang itu juga betul, yang we're going to the mall. We're going to the mall. Oke. Ya, yang Adi salah. Nah, aku nggak bisa yang Oke. ini, belum bisa. Oke, pelan-pelan ya. Ya, Adi and Ri haven't been spotted together for quite some times. Artinya, Adi dan Ri mm, tidak pernah haven't been spotted together itu belum terlihat bersama oh lagi belum for quite some time. Untuk beberapa waktu. Dalam ya, beberapa waktu. Spotted together itu maksudnya terlihat bersama. Haven't been spotted together for quite some time. What happened to blah 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 friendship intrigues me. Kira-kira tanpa tahu satu vocab di sini ya, ini artinya apa secara satu kalimat? What happened to blah 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 friendship intrigues me. apa masalah Apa masalah? Masalahnya di mana? Eh, maksudnya masalahnya itu dari apa kata yang apa? terjadi hmm, What happened? apa Artinya yang terjadi sama mereka gitu bukan sih? apa yang terjadi sama mereka gitu ya. Intrigues me itu Ya, artinya make me curious, membuatku penasaran. membuat Intrigues. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu ininya. intrigues Intriguing. Intrigue. Nih. Intrigue, intrigue. Intrigue. Sebentar. Di sini tadi ini tahun kayaknya. Intrigues me. Intrigues me. Intrigues me. Intrigues me. intrigues me What happened to blah 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 friendship intrigues me. intrigues me Ya, intrigues. Dia verb. Dia verb di sini yang artinya to arouse the interest, desire or curiosity, membuat penasaran. membuat penasaran Intrigue, intrigues. Karena ada S-nya ya. Intrigue, intrigues. Jadi apa yang terjadi kepada friendship itu artinya pertemanan. pertemanan Noun ya. Apa yang terjadi pada pertemanan mereka membuatku penasaran. Gitu ya artinya ya. ya, Nah, berarti ada kata yang hilang yaitu mereka. Pertemanan mereka. Kemarin jawabnya apa? They are ya. they are ya They are. Sedangkan they are di sini itu subjek. Yang artinya mereka. Mereka melakukan apa? Subjek, as a subject. Karena subjek kan harus melakukan sesuatu. Sedangkan di sini itu friendship itu noun. Kata benda. Kita di sini mau nyarinya yang artinya persahabatannya mereka. Persahabatannya mereka. Maka kita pilih yang their friendship. Kepunyaan. Possessive noun. Their friendship. Sama kayak my book. My mind. Their friendship. Persahabatannya mereka. Itu karena subjeknya adalah Adi and Ri. Adi and Ri ini pronounsnya apa? we Kata gantinya they. we They ya, bukan we. Karena kita oh iya ini they orang ketiga. Tidak ada akunya. They berarti. Nah, karena ini they, maka kata gantinya, maka kata kepunyaannya adalah their. Yang merujuk ke mereka oh iya berdua. Their friendship. Persahabatannya si Adi dan Ri. Itu. betul. Their friendship. Misalnya di sini kita ubah jadi Ri aja. Ri aja. Misalnya, subjeknya jadi she.
Berarti sini apa? Posesifnya apa? Her. Ya, her friendship. Ya, benar. Kayak gitu. Jadi itu namanya possessive noun. Atau kata kepunyaan. Kata ganti kepunyaan. Kalau di Indonesia kayak nya. Tapi kan di Iya. Indonesia nggak jelasin ya. Nya aja semua subjek, nya, nya, nya. Kalau di Inggris dia tergantung subjeknya. Biar tidak bingung. Oke. Any questions? Uh, no. Nah Ini. ya, jadi itu ya untuk kepunyaan. Jangan lupa. Biasanya adalah kapan kita pakai kepunyaan? Selain mengetahui isi kalimatnya secara keseluruhan, itu juga bisa noun. Jadi biasanya setelah kepunyaan itu kan noun pasti ya, karena kan kepunyaan. Nah, kalau misalnya setelah itu noun, berarti kemungkinan besar itu kepunyaan. Karena ini friendship, friendship is a noun. Persahabatan, pertemanan, itu noun ya. Maka itu penting, penting buat kita bisa bedain mana yang noun, mana yang adjektif, mana yang subjek kayak gitu-gitu. Oke, next. Mana lagi? Yang itu juga salah. Hmm. Yang they are. Ya, yang ini Yang ini aku ya. jawabnya, ya, aku jawabnya their. Oke. Kenapa itu alasannya? Hmm, karena waktu itu belum ngerti. Hmm, Jadi aku berarti nembak cari yang oke. enak. Oh ya, padahal sama aja there. Ini juga bacanya their friend, their great singer. There juga, there Iya. juga sama. Karena kalau speaking itu pasti dia, sorry, casual conversation itu pasti dia harus disingkat. Oh, Tapi oke. beda kalau misalnya kita nulis ya. Kalau nulis itu sebenarnya kalau yang baku itu nggak boleh disingkat kayak gini. Jadi kalau misalnya kayak kita baca artikel atau baca jurnal itu dia tidak akan ada singkatan-singkatan kayak gini. Pasti they are karena dia harus jelas. Nah, ini kita juga harus tahu konteksnya. Coba diterjemahkan. They are actually my classmate and bla 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 great singers. Kira-kira apa artinya? Mereka sebenarnya teman kelasku dan Mm-mm. mereka adalah penyanyi yang baik. Nah, mereka adalah penyanyi yang baik. Berarti kan jelas ya pakainya they are. Iya, Soalnya kalau there itu kalau they're great singers, artinya apa ya? Punyanya mereka penyanyi yang baik kan nggak masuk. Punyanya mereka penyanyi yang baik. Jadi langsung and they are great singers. oke. Gitu. Oke, next. Next, itu juga salah. Ini? Oke. Ya, Coba dibaca. while they were out on vacation, we walked. Aku jawabnya their, their dog They of are. for them. Their Oke. yang bawah jawabnya. Yang ini ya, they are ya. Kan Jawabannya tadi. their jawabnya. Jawabannya yang benar, their Ya, dog. Nah, ini tuh kita harus tahu verbnya. Di sini, we walk the dog itu sebenarnya verb atau collocation kalau di bahasa Inggris. Jadi ada verb yang dia itu gabungan banyak kata, beberapa kata, dua kata biasanya. To walk the dog itu artinya adalah mengajak anjing jalan-jalan. Mengajak anjing jalan-jalan. Jadi kayak kita nuntun anjingnya, itu namanya walk the dog. The-nya ini bisa disesuaikan misalnya walk our dog, walk this dog kayak gitu-gitu. The-nya itu bisa disesuaikan dengan kalimatnya. Nah, di sini kalau diartikan gimana? While they were out on vacation, coba. eh ketik while tuh ketika Hmm, ya, ya ketika. ketika mereka pergi berlibur, mereka berjalan-jalan. Oke, diperhatikan subjeknya ya. Oh, Diperhatikan mereka subjeknya. While they, ya, ketika ketika mereka mereka keluar hmm, keluar untuk untuk liburan, berjalan-jalan, ya ya untuk untuk berlibur, liburan, and then, eh, kita mengajak jalan, hmm, eh, mengajak jalan anjing mereka. anjing mereka kan?
Iya. Nah, kita mengajak jalan anjing mereka karena sini juga ada keterangan for them. Ada keterangan for them untuk mereka. Berarti anjingnya punya siapa? Punya mereka. Punya mereka, punya they. Maka possessive noun-nya adalah their. Their. Oke. Gitu. Nah, di Ya, sini udah ngerti. mau ngecek Firna apakah sudah paham perbedaan they dari kalimat ini, their, dan juga them. Ini semua artinya Kalau mereka. ya, kalau yang Kalau aku pahami, yang they itu kan biasanya di awal kalimat subjek, terus buat oke. ngelakuin hal apa. Kalau their itu tadi kan udah dijelasin katanya kepemilikan. Mm-mm. Kalau them itu subjek yang jadi objek. Objek ya, benar. Itu ya. Jadi, kalau they itu subjek, while they were out on vacation, ketika mereka pergi jalan-jalan, pergi liburan, mereka sebagai subjek, mereka melakukan itu ya. We walk, we itu juga subjek. We walk their dog, posesif, kepunyaan. Kami mengajak anjing mereka jalan-jalan untuk mereka. For them. Di sini sebagai objek. Karena subjeknya we. Gitu. Bukan for they, tapi for them. Untuk mereka. Ya. Karena sebagai objek. Subjeknya kan we. Yang melakukan pekerjaan kan we. Oke. Itu contohnya they. Kalau misalnya we, subjek. Kalau we sebagai subjek, dia we ya. Ya. Kalau sebagai posesif apa? Posesif noun apa? Kepunyaan. eh Anjing kita itu apa berarti? our Ya, our. Our. Wait. Their itu our posesifnya. Terus kalau sebagai objek, sebagai objeknya itu us. ya us. Tuh. Terus lagi she. She itu kalau posesif sama objeknya sama di her ya. Iya, benar. Ya, and then he. He itu him. Ya, he itu him. Itu apa? Subjek apa posesif? Objek sama posesifnya him. No, posesifnya bukan him. Posesifnya bukan him. Posesifnya? Bukan him. Posesifnya adalah his. Oh iya, his. His ya, his. His. Oke. Oke, and then you, udah jelas you, your, you. Apa lagi ya? It. Hai. It sama semua nggak? Sama semua. Ya, It's posesifnya. it's. Ini it. It's it. Ya, kalau posesifnya it's ya. Ya. Punyaannya itu it's. Kalau objeknya it juga. Oke, great. Ya, jadi itu bedanya. Jangan sampai ketukar-tukar. Oke, yang mana lagi? eh yang selanjutnya salah Hmm, juga. Aku Yang ini jawabnya whatever. there. Oke. I will always be. Ini jawabannya. Iya, aku itu jawabannya. Oke, ini kalau ini harus tahu konteks sebenarnya. Itulah pentingnya kita tahu kontekstual sentence. Ya, whatever happens, I will always be there for you. I will always be there for you. Artinya, Apapun masalahnya, aku akan selalu ada untuk kamu.
Ya, selalu ada untuk kamu. Berarti kan there ya, I will always be there for you. Karena kenapa nggak there? Yang pertama, kita nggak tahu ini balik kemana. Mereka tuh apa? Punyanya mereka tuh balik kemana? Karena nggak ada they di sini sama sekali. Right? Nggak ada they. Terus di sini subjeknya adalah I. Subjeknya I, objeknya you. Tuh, Dia. jadi nggak bisa kasih they are karena udah ada subjeknya. Maka pilihan terakhir adalah there. I will always be there for you. Aku akan Kalau di selalu ada Indonesia di... itu Mm-mm. Gimana? itu apa artinya, Miss? Oke, whatever happens, I will always be there for you. Apapun yang terjadi, whatever sini apapun yang terjadi, I will always be there for you. Aku akan selalu ada bersamamu, kayak gitu diartinya. Be there for you tuh bersamamu. Aku akan aku akan selalu berada di sana bersamamu. Atau di sana sebenarnya jarang diartiin, jadi kayak akan selalu ada bersamamu. Oke. Mana lagi? Hmm, Nah, yang itu aku jawabnya there. There. Benar, Yang yang ini kan? according, Yang A. aku jawabnya yang yang ketiga, poin 3. Oh, jawabnya ini. Iya. Oke. Oke, according to the report, the hurricane destroyed their house, their home. Kira-kira ini artinya apa? Hmm, According to the report, apa ya? Mm-mm. According tuh kemarin aku udah inget tapi lupa according apa, Miss? According to the report, itu artinya adalah berdasarkan laporan, Oh menurut ya, laporan gitu. berdasarkan Accord itu menurut. menurut. According to the report, the hurricane destroyed their home. Their home. Berarti the hurricane destroyed their home. Tadi kalau misalnya nggak tahu apa isinya, baik lagi. Kita lihat dulu kalau setelahnya itu noun, kemungkinan besar itu kepunyaan. Kita lihat sini home itu noun. Nah, kalau they are home artinya mereka adalah rumah, kan enggak? Mereka adalah rumah, kan bukan. Their home Their bukan juga artinya. Their home itu apa? There are home gitu. Their home itu nggak ada ya. Tapi kalau there are home ada artinya. Di sana ada rumah. There are home. Di sana ada rumah. their home. Tapi kalau di sini kita taruh sini misalnya, nggak bisa destroy there are home no, nggak ada artinya. Maka pilihan satu-satunya adalah there, rumah mereka. Rumah mereka. Oke. Their home. Oke, artinya apa ini? According to the report, the hurricane destroyed their home. Hmm, Salah banget. Rumah. Destroy itu rusak kan, Miss? Ya, destroy itu sama kayak to destroy, itu sama kayak to damage. Damage. To destroy to damage, artinya Hurricane merusak. merusak rumah mereka. Badai ya, Merusak. hurricane itu badai. Ya, hurricane itu badai. Nah, kita cek di sini. Hurricane. 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 Okay. A Hurricane. tropical cyclone with winds bla 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 kilometer. Artinya badai tropis. Dia biasa siklon tropis gitu. Badai.
Bisa diartikan sebagai badan. Hurricane. Hurricane. Nah, kalau misalnya kita sering-sering main ke kamus, itu kita akan banyak mengetahui kata-kata lain. Hurricane ini punya banyak kesamaan. Punya banyak sinonim. Storm tuh. Oke, kan tahu storm ya. Kita tahu, oh storm artinya badai. Iya. Oh, berarti hurricane itu badai gitu. Nah, itu akan lebih gampang kita kalau ingat-ingat vocab. Caranya adalah dengan buka kamus. Storm. Misalnya ada fuzz atau stir noise. Oh, ini mirip hurricane. Berarti itu artinya sama. Hurricane. Merriam-Webster ini bagus. Kalau misalnya Kak Firna mau main-main ke kamus, aku saranin yang Merriam-Webster karena dia gampang diakses, pakai web bisa. Terus di sini ada thesaurus-nya, ada sinonim. Terus kalau kita balik ke dictionary-nya, ya dia kayak biasa. Terus penjelasannya simple. Ada noun, ada adjective tuh. Ternyata hurricane juga ada yang adjective. Terus kita kalau mau tahu cara bacanya tinggal pencet sini aja. Oke, jadi sering-sering main ke kamus ya, Kak Firna. Oke, kita balik lagi. Hurricane itu artinya Badai. storm. Ya, badai. Destroy itu artinya Merusak. Ya. Jadi kalau diartikan gimana? Berdasarkan laporan, badai badai itu merusak rumah mereka. Ya, badai itu Rumah milik mereka ya. telah merusak rumah mereka. Mm-mm. Telah merusak rumah mereka. Destroyed. Telah merusak. Ini tensesnya apa? Kalau fakta simple present. Simple present. Is it simple present? Past tense ya. Verb to. Oh iya kan Verb kata to. dasarnya destroy ya. Ya, karena telah merusak dia. Ditekannya situ. Telah merusak rumah mereka. Jadi nggak juga kalau misalnya dia itu terjadi di masa lalu, terus kita tetap harus pakai present tense. Nggak juga, tergantung konteksnya. Karena dia mau menyebutkan telah merusak, udah rusak loh di rumahnya. Gitu. Jadi pakainya past tense. Verb to, destroyed ya, ada id-nya. Oke, ya. Lagi. Yang itu salah karena aku belum paham it sama it's itu. Oke, kalau it's tadi apa ini? Tapi yang ini benar jawabannya, cuman emang aku Ini nggak benar. ngerti. Iya, Oke, yang bawahnya yang kira-kira salah. ya. Iya, Kalau it's itu artinya apa tadi? it is. Kalau yang A, yang A ini, Oh, kalau yang itu aku nggak tahu. tadi kita udah bahas nih. Ayo, di sini. Oh iya, Nih. itu posesif yang bagian posesif. Iya, posesif ya, kepunyaannya it. Kepunyaannya it. Oke. Kalau misalnya di sini tidak sesuai karena apa? Karena ini butuh subjek. It is very important. It is very important that you listen to your parents. Penting, penting sekali untuk mendengarkan perkataan orang tua. It is very important. Subjeknya it. Oke, and then yang ini before it is too late, dia juga butuh subjek karena di sini ada make it happen, tapi di sini kok nggak ada subjeknya. Before it is too late, make it happen. Karena kalau before it's too late, kita nggak tahu nih it's-nya balik kemana. Belum ada subjek yang disebutkan. Right? Oke. Oke. Next, yang ini. Yang everything has its own beauty. Everything has its beauty. Itu betul. Betul ya. Artinya? Ya. Semuanya. Awan tuh satu. Oke. Awan itu memiliki. Oh, Memiliki bisa atau kepunyaan juga bisa. semuanya memiliki kecantikan. Ya, segala sesuatu
Segala sesuatu memiliki kecantikannya masing-masing. Cantikannya masing-masing. Its own beauty. It's-nya kembali kemana? It's-nya kembali kemana? Subjeknya apa ini? Subjeknya itu everything. Ya, everything. Everything itu kalau misalnya dijadiin pronoun adalah it. It's ya. Jadi artinya tuh bukan segala sesuatu, tapi setiap hal gitu. Dia satu, jadi bukan segalanya semuanya gitu. It karena di sini juga dia pakainya has. Has itu kan berarti dia she it ya, antara she he atau it. Yang paling masuk berarti it. Tunggal. It has its own beauty. Wait. Okay, can you hear my voice? Bisa dipahami ya? Ya, udah ada. Tadi pending, Okay. Miss. Oh ya, okay, sorry. Everything has its own beauty. Okay, Oke. and then next one. Eh, yang itu salah, aku jawabnya it's. Yang ini. Oh, yang I love mankind itu aku betul. Ini artinya apa, Kak? Kak Firna? Aku suka laki-laki baik. Mankind, laki. Aku suka laki-laki baik itu Terus? eh, karena orang I can stand apa? Okay. So mankind is actually bukan laki-laki terus baik. Man iya laki-laki, kind iya baik, tapi mankind tuh bukan laki-laki baik. Okay, so mankind is actually mean umat manusia, Oh, human race, mankind umat manusia. umat Mankind itu manusia. human race, umat manusia ya, human race. Oke. So I love mankind, aku suka, aku cinta umat manusia. Di sini ada titik A yang artinya kontradiktif, kayak but gitu. Sebenarnya itu ada ada kata-kata but di sini, tapi nggak kelihatan. But bla 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 the people I can stand. Stand di sini artinya understand, Understand. mengerti, tahan kayak gitu ya. Artinya sama kayak itu, stand. Mengerti, paham, artinya adalah stand to stand. Misalnya, I love movie but I can stand. I love music but I can stand watching a concert. Tapi aku nggak tahan kalau nonton konser. Konser. But I can stand that concert ya. I can stand. Artinya nggak tahan, tidak paham. Gitu. Bla bla bla. The people I can stand. Tapi orang-orang aku tidak bisa mengerti orang-orang. Mengerti orang-orang. Ya, jadi kan kalau it's itu kan nanti artinya it's the people. It's the people itu artinya orang-orangnya apa? It's the people, nggak ada. Karena sih subjeknya kan I. Iya. Jadi it is the people I can stand, but it is the people I can stand. Tapi orang-orang secara umum lah yang aku nggak bisa paham. The people, bukan the human race. Human race kan general. Kalau people itu kan tergantung orangnya masing-masing. Gitu. Ya, ini agak tricky pertanyaannya karena kita harus tahu secara keseluruhan artinya apa. Karena kalau udah salah translate tuh nanti udah bingung semuanya. Iya, Tentang jadi apa ini salah. sebenarnya? Ya. Jadi it is the people I can't stand. Oke. Ya, next. Mana lagi? Next, itu pertanyaannya love. Oh.
Parmes. Quebec. Itu aku salah. Yang ini yang love on its own. Ya, Oke. Love on its own, love, on its own will find blah 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 way through all languages. Way itu noun atau adjective? noun. Noun ya. Noun, kata benda. Nah, kalau ada sesuatu yang kosong di sebelum noun itu kemungkinan besar adalah Posesif. possessive. Ya, kemungkinan besar ada possessive. Kalau misalnya yang ini kan subject plus to be ya. Ya, Itu kok biasanya setelahnya adalah adjective. adjektif. It is hard. It is beautiful. It is smart. Biasanya adalah adjective. Bisa juga noun tapi dia justru sebagai subjek. Sedangkan di sini kita udah ada subjeknya. Dan setelahnya noun. Jadi lebih dekat dengan kepunyaan sebenarnya. Oke, jadi kok diartikan adalah cinta dengan sendirinya, on its own, dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, will find its way through all languages. Akan menemukan jalannya lewat semua bahasa. Melalui semua bahasa. It's yeah. Karena it's-nya kembali ke love. Jalannya melalui semua bahasa. Okay. Oke. Yang itu betul. I went to a party last weekend. Oke, past tense ya. Ya. Yang itu juga betul. We had a delicious meal last night. Oke, kenapa jawabannya had? Kenapa nggak have? Karena kalau misalkan had itu kan yang udah dilakuin. Kalau have? Have. Makanya aku ngebedainnya kalau misalnya ngambil kata kunci have, had, sama having. Kalau misalkan have itu yang rutin dikerjain. Kalau had itu lampau atau atau verb 3 kan. Ini kalau having itu verb ing yang sekarang. Kalau having harusnya ada be-nya ya. We are. Iya, Harus ada to ada be-nya. to be-nya. Oke, ya benar, udah benar had. Tapi untuk memperjelas, jadi ini tuh have-nya bukan sebagai have yang kayak di perfect tense. Itu bukan have itu. Have di sini adalah sebagai verb biasa. Artinya juga bukan memiliki, tapi dia sebagai verb. Collocation lagi, to have a meal. To have a meal. Artinya adalah to eat. To have a meal, artinya to eat. Di sini ada we had a delicious meal. Berarti kan kata dia ada had ya. Had verb 2-nya dari have. Karena dia past tense, right? Karena dia last night. Nah, asal katanya adalah to have a meal. Artinya to eat. Kalau misalnya to have di sininya drink, berarti artinya to drink. I have a hot chocolate last night. I had a hot chocolate last night. Aku minum coklat panas kemarin malam. Jadi have di sini artinya adalah verb ya, bukan mempunyai, bukan sudah. Artinya verb. Kalau have a meal artinya to drink, to eat. Kalau have a drink artinya to drink. Contoh lainnya dia bisa diubah jadi to have breakfast, to have a breakfast. To have. To have a breakfast, to have a dinner, to have lunch gitu bisa. Atau langsung makanannya to have a soup, to have a spaghetti. Artinya to eat a spaghetti.
Nah, banyak yang bingung karena have itu artinya sudah. Iya, Mereka artikannya sudah. Nah, padahal have itu bisa banyak artinya. Dia juga bisa menjadi seperti verb pada umumnya. Tuh. Contohnya ini tuh have a meal yang artinya tuh eat. Nah, misalnya kita juga pakai have a meal loh. Misalnya ini nggak ada last night. Kita bisa bilang we have a delicious breakfast just now kayak gitu. We have a delicious breakfast. Kita tadi makan eh, sarapan yang enak. We have. Mungkin mereka masih makan, kayak mereka masih makan sekarang kayak gitu. Atau mereka ya bilang ke temennya. Kalau misalnya last night jelas dia harus ganti ke verb to karena have verb to-nya adalah had, verb to-nya adalah had. iya. Nah, ini kan past tense. Kalau misalnya kita ganti ke perfect, present perfect, present perfect. Kita baru aja perfect. Kita baru aja makan makanan enak. Have been. We present perfect bukan bukan present perfect continuous. Oh, Present perfect itu adalah we have plus verb 3. Have has plus verb 3. we have We have had a delicious meal. Oke, ini agak bingung ya karena ada have ketemu have juga. Nah, tapi ingat tadi present perfect itu kan rumusnya adalah have atau has plus verb 3. Oke? Plus verb 3. We have had plus verb 3. Nah, ini bagian dari perfect have. Terus ditambahin verbnya yaitu have a meal, tapi kita harus ubah dia ke verb 3. Right? Verb 3-nya had. Jadi, we have had a delicious meal. Just now. Barusan. we have Coba dicerna dulu. we have had. Hmm. Berarti kalau ke Indonesiain biasanya maksudnya tuh yang lagi dimakan sekarang. Di Indonesiain itu sama aja. Jadi kan kita harus paham verbnya dulu. Verbnya itu adalah to have a meal. To have a meal itu artinya to eat. Artinya sama, makan. Cuman dia emang pakai have di sini. Gitu. Tapi have-nya bukan berarti kayak sudah macam ya itu to eat. Ini verb one-nya, to have a meal. I have a meal. Aku makan. I have Indomie. Aku lagi makan Indomie. Gitu. Karena present. I'm having an Indomie. Aku lagi makan Indomie. I have Indomie. Aku makan Indomie. Gitu. Nah, di sini kan ingat have a meal. Have a meal itu verbnya. Have a meal. Nah, di present perfect itu rumusnya adalah have atau has. Ini sepaket ya. Plus verb Ya. 3. Nah, kita kan masukin verbnya di sini ya. Dan kita harus masukin verb 3. Terus kita lihat. Ini verbnya adalah to have. Sedangkan verb 3-nya have adalah had. Had. Nah, dimasukin di sini. Tadinya have a delicious meal, jadinya had a delicious meal. Karena ada have-nya. Perfect. We have had a delicious meal just now, artinya kita baru aja makan makanan enak tadi. Oh iya, Oke, paham? ya, paham. Ini adalah Jadi verbnya. ya, Hmm. verbnya tuh had a delicious. Pokoknya ini tuh karena hampir apa sama kayak to eat yang ini kan yang tadi kata Miss bilang Mm-mm. to have a meal, Mm-mm. cuman karena Mm-mm. apa diganti verbnya jadi verb 3, jadi had a delicious. Iya, iya, benar. Karena yang ini udah sepaket. Ini udah punya perfect ya. Subject plus have itu udah punyanya perfect. Jadi kita tinggal ngubah ini ke um, verb 3 Three. aja. Ya, Tadinya have jadi had. Ini sama aja sebenarnya artinya kalau misalnya kita ganti, biar nggak bingung. We have eaten a delicious meal. Sama. iya, Tapi karena di sini kita
pakai verbnya yang have, ya berarti harus diganti pakai verb 3, had. We have had a delicious meal just now. We have Gitu. had a delicious. Verb 3 ini have dari perfect. Tanda perfectnya. Itu. Oke, bisa dimengerti ya. Agak susah, tapi sebenarnya kalau kita paham konteksnya, itu udah jelas gitu. Oke, jadi ingat, yang harus diingatkan adalah have itu nggak selamanya artinya sudah. Have itu bisa jadi arti verb lain. Contohnya ini have a meal artinya to eat, have a drink artinya to drink. Oke, yang mana lagi? Nah, itu salah. Oke, ini passive voice. Udah belajar passive voice belum ya sama Mas Gita? Passive voice. Belum deh kayaknya, Miss. Oke, kayaknya bisa kita belajar di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita belajar basicnya dulu aja. I couldn't close the door because the lock Passive was voice tuh broken. yang was sama were bukan? Iya, was were plus verb Udah. 3. Nah, oke. Tentang passive voice ini. Kemarin jawabnya apa? Aku jawabnya broken. Broken. Oke. Yang benar was broken, ya. Was broken. Karena aku tidak bisa menutup pintu karena gemboknya rusak. Rumusnya adalah kan noun atau subjek plus to be plus verb 3. Passive voice. Karena di sini udah ada ininya, sorry. Udah ada subjeknya lock di sini. Berarti tinggal kita nambahin to be plus verb 3. Was broken. The lock was broken. The lock was broken. Kalau misalnya itu kan artinya gemboknya rusak gitu, gemboknya rusak. Tapi bisa juga dia ditulis kayak gini. Gembok yang rusak. Noun plus verb 3. Bisa langsung kayak gitu. Tadi kan jawabannya broken kan. Nah, broken itu bisa, tapi dia ditaruhnya harus sebelum noun-nya. Oh, Artinya gembok yang rusak. Kalau misalnya dia sebelum. noun-nya di awal atau subjeknya di awal itu harus was broken. Harus to be plus verb 3. Tapi ini juga artinya gembok yang rusak. Oke. Gitu. Oke. Paham ya? Ya, Intinya gitu. Oke. Next number. next number. Aman? Bentar. Mas, aku jawabnya yang bawah yang were damage, jadi nggak pakai verb. Nggak pakai Oh, verb. ini ya. Iya, iya. Yang ini. Oke. Tapi aku Kita udah lihat. ngerti. Oh, udah ngerti, tapi udah tahu Iya, passive voice ya. iya. The trees bla 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 by the storm. Nah, ini sangat jelas kalau ini passive voice karena apa? Karena sini ada tulisan by, Baik. oleh badai. Oleh badai. Nah, berarti kan harusnya to be plus verb 3 ya, jelas. Iya, Harusnya kalau misalnya kita mengeliminasi pilihan, itu ketiga ini udah keeliminasi duluan. Udah nggak mungkin. iya. Karena dia bukan verb 3. Di sini Aku ada nggak id, fokus nih. id. Hmm. Ide. Id. Aku Nah, malah kita milih fokusnya malah antara, yang were. oh, were-nya ya, were ini Iya, atau ini ya. jadi nggak lihat Hmm. belakangnya kemarin. Oke. Oke. Nah, kalau yang is itu nggak bisa, karena apa? Karena kalau is itu singular. Iya, benar. Karena ini kan trees ya. Iya, Makanya jawabannya were damage. Pohon-pohon itu rusak karena badai. badai. Rusak. Kita artinya rusak ya, bukan merusak. Karena ini pasif. Karena to damage artinya merusak. Merusak. Sedangkan ini nggak mungkin pohon itu merusak badai. Merusak karena badai. Kan pohon-pohon itu rusak karena badai. Were damaged by the storm. Oke. Ada lagi?
I dinner. Aku itu jawabnya having. I having ini. Ya, Oke, I having itu tidak akan pernah ada karena kalau verb ing sebelumnya harus didahului oleh was sama were. to be. Oh ya, to be. Continuous ya. Harus to be plus verb ing. Kalau verb ing sendiri itu nanti jatuhnya adalah gerund. Dan ini bukan kayak gitu pemakaiannya. Dia kalau gerund itu dia sebagai noun. Contohnya adalah I love shopping. Shopping sini kan bukan sebagai verb ya. Ya, Shopping sih sebagai noun. Aku suka belanja. Bukan maksudnya dia lagi belanja gitu, bukan. Tapi shoppingnya ini sebagai noun. Aku suka belanja. We go swimming. Swimmingnya juga sebagai noun. Dia actionnya adalah pergi. ya, Kami pergi berenang. berenang. Bukan Gitu. lagi Ini namanya berenang ya. ya bukan lagi berenang. Kami lagi pergi berenang. Nah, ini namanya gerund. Verb ing yang dia sebagai noun tapi bentuknya. Sedangkan di sini nggak bisa I having dinner. Padahal dia lagi melakukan pekerjaan kan. I was having dinner when the phone rang. Keren. Nah, ini juga kalau misalnya ada dua kejadian di satu waktu yang bersamaan, itu bisa kita pakai eh, form yang kayak gini. Continuous dan juga simple di sini. Di sini simpelnya simple atau simple present. Kenapa, Miss? Di sini simpelnya simple past atau simple present. Simple past karena itu phone rang, bukan phone Ya, ring. di sini kita berarti ngomongin keadaan lampau, rank. Nah, berarti di sini juga kan rank. Di sini kan juga pas ya. I was having. Tapi secara konteks dia continuous. Was having dinner when simple past the phone rang. Aku sedang makan ketika Teleponnya berbunyi. teleponnya berbunyi. Itu kalau ada dua kejadian di waktu yang bersamaan. Satunya pakai continuous, satunya pakai yang simple. Gitu. Oke, next. Oke. Yang itu salah juga. Oke, ini juga mirip kayak yang tadi. Aku When jawabnya I did you called. doing. Jawabnya apa? Did you doing? You doing Oke. ya. Kenapa kira-kira ini salah? Kenapa salah? Did you Karena doing? karena kayaknya kalau yang sekarang yang aku pahami kalau did juga itu eh, sebagai kata tanya what, mengganti what-nya. Oke, did itu adalah past participle dari do. Tuh. Kalau misalnya do you study, itu kan kita nanya zaman sekarang, masa sekarang. Kalau did you study artinya apakah kamu sudah belajar? Gitu. Do you study apakah kamu belajar? Did you study apakah kamu sudah belajar? Sudah pernah belajar? Gitu. Nah, do, did, terus ada lagi can, could, terus Would, will, would, itu namanya adalah models. Models. Models itu setelahnya tidak boleh ada verb lain-lain selain dari verb atau verb satu. Jadi harus oh, itu verb satu. Verb ing nggak boleh. Jadi nggak ada did you doing. Artinya did oh. you do. Pasti pakai verb one ya. Gimana? Berarti kalau misalnya ada kalimat do, can, will itu pasti setelahnya eh Setelahnya verb one. verb one ya. Sebenarnya lebih tepat bukan bilang sih, karena ini sebenarnya biasanya buat nggak bingung aja. Yang benar adalah best form atau bare verb. Artinya verb yang benar-benar asli. Karena kalau kita bilang verb one, kalau misalnya di present tense kan, kalau misalnya she subjeknya, dia bisa jadi goes, bukan go. Ya kan? Ini kan verb one juga, Iya, right? ya, Nah, jadi nggak boleh gini, harus go. Artinya bare verb itu harus go. Nggak boleh goes, nggak boleh going, harus go. go. Gitu. Contohnya adalah go.
Itu setelah modal itu harus kembali ke verb one. Nah, did you doing nggak ada karena ini ada verb ing-nya. Harus dicoret ing-nya. Did you do? Bisa. Nah, di sini itu juga yang kayak tadi, dua kejadian dalam waktu yang sama. What bla 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 last night when I When called you, I ketika aku telepon. What were you doing? What were you doing last night Hmm. when I called? Ya, what were you doing? Karena ini you harus to be-nya were, nggak bisa was, berarti was salah. What were you doing last night when I called? Artinya, Eh, kemana kamu pergi pas aku lagi nelpon? oke, what? Apa kamu What pergi apa? pas ya, Kenapa apa pergi? Do artinya apa? Do? Do? Kok pergi? Do. melakukan? Iya, melakukan. Do itu bukan pergi ya. Do itu melakukan. Pergi itu go. What itu kata tanya untuk apa? Kalau where itu baru kemana. Oke, kalau di sini, what were you doing last night? Artinya apa yang sedang kamu lakukan tadi malam ketika aku nelpon. Sedang kamu What lakukan? were you doing? Doing itu lakukan. Kalau misalnya tadi tanyanya, kamu kemana? Itu harusnya where, kata tanyanya. Kemana? Where are you going last night when I called? Kamu kemarin lagi kemana pas aku telepon? What were Where are you? you? What were you doing? What were? Pakai were karena itu apa itunya subjeknya you ya. Yes, were karena itu subjeknya you. Nah, ini juga sering jadi kesalahpahaman karena secara bacanya salah. Were and where. Were. Oh, Ini where ya. Ini where, di mana, kemana. Ini were, to be. were. Were, ya. What were last night when I called? What were you doing last night? What were you doing last night when I called? Ya, when I called. Apa yang sedang kamu lakukan tadi malam ketika aku telepon? Oke. Di sini continuous, di sini yang simple past biasa. Oke, ada lagi? Eh, yang yang listening itu aku salah, tapi aku udah ngerti karena tadi Miss udah Mm-mm. jelasin. Ya, yang ini ya jawabannya ya? Iya, A ya? Oke. Harusnya didn't, didn't listening. harusnya didn't. Aku jawabnya didn't listening. Ya, harusnya ini kalau misalnya kita benarkan, jawabannya apa? Kalau pakai didn't. Oh, didn't listen, Ya, harusnya didn't listen. Ya, bukan listening, tapi didn't listen. Oke, great. didn't listen. Yang lain? Yang itu aku betul, isn't it? Isn't it? Ya, yang itu aku used to having jawabannya. Oh, used to having. Oke. Itu juga sama konsepnya. Ini tuh verbnya adalah used to. To, used Used to. to. Artinya Terbiasa. terbiasa atau pernah. Kalau Pernah ya. misalnya dia pas, jadinya pernah. Dia artinya lebih ke enaknya lebih ke Iya, pernah gitu. pernah. Nah, he bla 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 long hair but now. Nah, ini kata kuncinya but now, tapi sekarang he's completely bald. Berarti ini merujuk ke masa lalu. Karena di sini but now, tapi sekarang, berarti ini dia merujuk ke masa lalu. Kita coba ganti pakai verb to atau past. Used to have. Used to have. Dia pernah punya long hair. Dia pernah punya rambut panjang, Rambut tapi panjang, sekarang tapi dia sekarang dia, botak. iya. Nah, Kalau kenapa misalkan bukan pakai used to having, Miss, having? nah iya Nah, aku mau nanya itu. kalau having nggak bisa karena
satu itu harus kembali ke bare verb. Setelah itu harus kembali ke bare verb. Used to Oh, have. Used to be itu bisa, tapi itu agak advance ya penjelasannya. Kalau untuk yang sekarang kita belajarnya adalah tuh, setelah tuh harus kembali ke bare verb. salah tuh. Gitu. Nanti ketika udah nyampe level tertentu baru bisa tahu kapan tuh itu habis itu verb in. Tapi yang paling umum adalah have. Nggak bisa Have. to having. Used to have. Contoh lainnya adalah um, I like to I like. go to. I like to go to ya, bukan I like to going to. I like to go to the mountain saya. I like Dibacanya to juga kurang go to. enak ya kalau going. Kayak Ya, I like use. to going. Nah, kalau kalau pakai going, kita pakai gerund berarti. Nggak boleh ada tuh-nya. I Ah, like going to the mountain. oh iya Pakai betul. gerund. Like going to the mountain. I like going to the mountain. Tapi kalau misalnya mau pakai to, ya harus balik ke bare verb. I like to go to. Jadi setelah to harus balik ke bare verb lagi. Oke. Oke. Ya, ini udah benar. I was born in. Ya, I was born in. Oke, kalau at dipakai ketika apa? At itu kalau keterangannya lebih lengkap, lebih rinci. Contohnya, eh I oh I live in mm-mm. I live in Bandung. I live in Bandung. Gimana? Hmm, Kita ngomongin time preposition ya, ya, tentang waktu. Kalau misalnya in, itu lebih general. Kita akan pakai dia di tahun, atau di month, di bulan. Kalau on, itu dia biasanya day. See you on Monday, see you on Thursday. On. Kalau at, itu dia lebih, ini day atau date. Day atau date. Kalau at itu dia jamnya, jam. time. Misalnya Ah, 3 o'clock. Nah, misalnya ini kan year, jelas pakai in. Month, misalnya I was born on May. Nanti kita bilang May. Tapi kalau misalnya ini aku ubah jadi May 13th, pakainya apa? pakainya itu on diganti Iya, jadinya on. I was born on May 13th. Karena ini lengkap dengan dengan tanggalnya. bulan ya, dengan Iya, tanggal bulan. dengan tanggal bulan. Kalau misalnya diganti I was born ini the beginning of May. Nggak ada tanggal, nggak ada bulan. The beginning of May itu on On, in on atau in the beginning of May. Iya, I was born in the beginning of May karena dia sorry, karena dia masih general ya. Ya, Nah, kalau misalnya at ini dia untuk waktu, atau misalnya ini kita taruh di depan, bukan tanpa konteks yang ini ya. ya. Itu bisa at the beginning of May, itu bisa. Kalau di depan konteksnya. Tapi kalau misalnya lengkap,
I was born. Ini di sini in the beginning of May. Gitu. Oke. Tapi secara umum kalau at itu biasanya cuma waktu. Nanda waktu jam berapa. Okay. Before we wrap up the class, do you have any question? No, thank you. Enough for now. Okay, so this is your last class, right? Ya. Next week For this aku sama batch? Miss lagi. Oh, kalau mau boleh. Nanti tinggal karena kemarin pesannya Miss Gita cuman meneruskan karena ini sisa 2. Miss Gitanya lagi sakit, terus aku yang handle. Tapi kalau misalnya mau bisa kontak Miss Gita aja untuk payment. Oh, Terus nanti Miss mau Firna udah sama next. Oh, sekarang tuh sisa kelas yang Firna ya? iya, sisa kelasnya Firna, udah nggak ada Firna lagi setelah itu. Firna juga udah itu kok, udah perpanjang. Oh, udah perpanjang. Iya, Oke, udah. nanti bisa tanya aja. Kalau misalnya mau sama sama Miss Vira, bilang ke Miss kita. Miss kita Oke, kalau berarti misalnya kelas selanjutnya sama Miss Vira gimana? Biar nanti bisa disesuaikan karena udah lumayan banyak jadwalnya, ya. biar nanti bisa apa assign waktunya kapan, gitu ya. Oke. Oke. Oke, Miss. Oke, ya. I wait for your confirmation through Miss Gita. Nanti saya coba konfirmasi ke Miss Gita lagi. So we will meet again maybe next week if we have a change. So thank you, Firna, for your attendance and Oke. have a nice day. Bye. Oke, thank you, Miss. Have a great Yeah, day. you too.